Nah hari ini saudara saya akan membagikan dari Yosua pasal yang ke-9, karya Kristus di dalam kisah Gibeon. Ini rahasia, ini satu karya Tuhan yang luar biasa dalam kisah Gibeon saudara. Mari kita buka dalam Yosua pasal 9, ini adalah kisah bagaimana Yosua itu bukan perang melawan bangsa Gibeon. Tapi Yosua dan Israel ditipu sama bangsa Gibeon. Jadi Gibeon itu adalah salah satu kota yang besar yang ada di tanah Kanaan. Ya, jadi waktu Yosua pertama kali masuk ke Kanaan, kota pertama yang ditaklukkan kota apa saudara? Yeriko. Kota pertama kota Yeriko, temboknya diruntuhkan. Kota kedua apa saudara? Ai. Ya, kota kedua adalah Ai. Sekalipun mereka sempat salah strategi, mereka sempat dikalahkan, tapi akhirnya Ai dikalahkan saudara. Dan kota ketiga harusnya Gibeon saudara. Tapi saudara, Gibeon itu punya trik akal untuk menipu Yosua. Dan kita akan lihat kisahnya saudara. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon. Yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Jadi saudara, beberapa minggu lalu kita belajar bahwa waktu Yosua mau bawa masuk orang Israel ke tanah Kanaan, Tuhan sudah kasih bilang, nanti akan ada bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu, engkau harus musnahkan mereka. Ya, supaya engkau bisa nikmati tanah perjanjian. Nah ini gambaran buat kita hari ini saudara. Kita bukan lagi orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir. Saya percaya di tempat ini setiap kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin saudara. Kita bukan lagi orang-orang yang dibawa keluar dari Mesir hari ini saudara. Mesir itu gambaran hidup lama. Tapi kita adalah orang-orang yang dibawa masuk oleh Yosua, Yesus kita, ke dalam tanah perjanjian kita. Dan di dalam tanah perjanjian itu saudara bukan berarti tidak ada musuh. Bukan berarti tidak ada lawan. Sekalipun di tanah perjanjian ada begitu banyak suku-suku bangsa yang harus ditaklukkan oleh Yosua supaya mereka bisa nikmati tanah perjanjian itu. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka tidak pakai otot. Mereka tahu, aduh, Yeriko, Ai saja kalah. Ya, kita harus punya strategi. Apa strategi mereka saudara? Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan di atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dijahit kembali, yang kasut yang buruk-buruk ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk dikenakan oleh mereka. Saudara, mereka sengaja pakai baju yang buruk-buruk, ya sepatu yang sudah robek-robek, apalagi saudara, supaya mereka mau dalam tanda kutip tipu Yosua. Tipu maksudnya apa? Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah. Jadi mereka udah pakai strategi. Ya, apa strateginya saudara? Next. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepada Yosua dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri yang jauh. Padahal mereka di sebelah situ saudara. Mereka di situ. Karena kalau mereka di situ, mereka harus dimusnahkan sama Yosua. Ya, Tuhan bilang kalau kamu masuk, kamu harus musnahkan semua. Mereka di situ, tapi mereka takut dimusnahkan. Mereka bilang, kami dari negeri yang jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian, katakan perjanjian. Ya, ikatlah perjanjian dengan kami. Tapi berkatalah orang Israel itu kepada orang-orang Hewi itu. Jadi orang Gibeon ini saudara, mayoritas suku bangsa Hewi, ada juga suku bangsa Amori. Kalau saudara ingat, beberapa minggu yang lalu kita belajar, orang Hewi itu apa saudara? Kalau saudara tahu, orang Hewi itu orang yang suka menempati perkemahan orang. Itu orang Hewi. Orang Amori adalah orang yang jago bicara. Kekuatan mereka di perkataan saudara. Makanya dari sini kita bisa dapatkan satu, ini orang Gibeon ini ternyata orang-orang yang jago diplomasi, ya, jago berkata-kata, tapi berkata-kata untuk menipu saudara. Tricky. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dia. Untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dia. Nanti kalau kita lihat, Gibeon ini gara-gara dia nipu Israel,
Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam bangsa Israel. Dan mereka akhirnya bisa dapatkan bagian dari Israel, saudara. Karena mereka jago omong itu, saudara. Saudara, kalau di tempat ini jago bicara, jangan pakai itu untuk sesuatu yang tricky, saudara. Ya, untuk menipu, ya. Jangan pakai sesuatu untuk merebut apa yang bukan jadi hak kita, saudara. Ya, nah orang Gibeon ini, saudara. Ini adalah contohnya, saudara. Dikatakan apa? Dia bilang, bagaimana kamu ini diam di tengah kami, bagaimana kamu mengikat perjanjian dengan kami, mengikat perjanjian dengan kamu, kata orang Israel. Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapa kami ini? Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hambamu ini datang karena nama Yahweh Elohim. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukan di Mesir. Kalau ini betul, saudara. Tapi mereka bukan dari negeri yang sangat jauh. Tapi mereka memang dengar tentang apa yang Tuhan kerjakan. Nanti di bagian akhir saya akan fokusin, saudara. Nah, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori, belang sungai Yordan, Raja Hesibon dan Og, Raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Saudara tahu mereka juga pintar, kenapa? Mereka tidak bilang apa yang Tuhan lakukan terhadap Yeriko dan Ai, karena apa? Kalau mereka bilang apa yang Tuhan lakukan terhadap Yeriko dan Ai, orang Israel langsung tahu, kamu bohong ya. Kan itu baru kejadian beberapa hari yang lalu. Yeriko dan Ai ditaklukkan, saudara. Orang-orang Gibeon ini orang-orang yang pintar, saudara. Tapi pintar untuk tricky, menipu. Saya berharap tidak ada tempat ini ya. Kalau ada bertobat, saudara. Nah, jadi mereka bilang apa? Kami bawa bekal, ya. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, bawalah bekal itu di jalan, pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu. Mereka mau memperbudak diri mereka jadi hamba bagi orang Israel. Maka sekarang ikatlah perjanjian. Jadi mereka terus main desak-desak, ayo buat perjanjian dengan kami. Next. Inilah roti kami. Mereka kasih keluar, mereka punya roti yang sudah jadi remah-remah itu, saudara. Masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah. Pada hari kami berangkat berjalan mendapat kamu. Tapi sekarang lihat, telah menjadi kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tapi lihatlah telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami, sepatu kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanannya sangat jauh. Saya perhatikan, lalu orang Israel itu mengambil bekal orang-orang itu. Tetapi tidak minta keputusan Tuhan. Saya garis bawahi ini, saudara. Saya kasih merah ini, saudara. Karena ini satu hal yang sangat penting. Mereka langsung percaya tanpa minta keputusan, tanya sama Tuhan. Kesalahan Joshua dan orang Israel, mereka tidak bertanya sama Tuhan. Mungkin mereka pikirin hal yang sepele. Ini kan hal yang kecil. Ya sudahlah, kami percaya. Tapi padahal mereka tidak tahu, saudara. Saudara tahu bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang suka kita selalu datang sama Dia. Bukan untuk hal-hal yang besar saja, saudara. Tapi juga untuk hal-hal yang kecil. Yang mungkin kita anggap sepele dalam hidup ini. Kita punya Tuhan yang suka ketika kita selalu datang sama Dia. Amin, saudara. Itulah sebabnya ya, kenapa Dia berkata bahwa Dia selalu ada buat kita. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Jangan andalkan logika kita. Jangan andalkan kepandaian kita. Jangan andalkan kemampuan kita untuk buat segala sesuatu. Ya. Tetapi apa, saudara? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia. Katakan akuilah Dia. Dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam segala lakumu, akuilah Dia itu apa? Sadari Dia.
Sadari dia, Tuhan mau kita menyadari bahwa dia ada buat kita. Saudara tahu hari ini Tuhan ada di mana? Secara fisik dia ada di sorga. Tapi secara spirit dia ada dalam hidup saudara. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tempat kediaman Roh Kudus. Berarti dia selalu ada tidak buat kita? Dia selalu ada tidak bersama kita? Dia selalu ada. Nah kalau dia selalu ada, bagaimana cara kita menyadarkan bahwa dia selalu ada buat kita? Bagaimana saudara? Ya mesti diajak omong, betul tidak? Kalau ada orang yang selalu ada bersama saudara, tapi saudara tidak pernah bicara dengan dia, saudara cuek dengan dia terus, kira-kira sedih tidak? Kalau saudara selalu bersama, tapi saudara tidak pernah bicara. Ya, demikian pula dengan Tuhan. Tuhan itu selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Kalau orang yang terdekat dengan kita, mungkin tidak bisa 24 jam bersama dengan kita. Tapi dia Tuhan yang ada bersama kita 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam 1 tahun. Dia tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Artinya ketika dia tinggal dalam hidup kita, dia mau kita bicara sama dia. Kita selalu tanya sama dia. Kita selalu ngomong sama dia. Saya punya sebuah kesaksian saudara. Ya baru-baru ini saya ngalamin sebuah hampir ngalami sebuah kerugian. Saya ngalamin ayat ini dikatakan kalau kita mengakui dia dalam segala laku kita, maka dia akan meluruskan jalan kita. Dia luputkan kita dari sebuah kerugian. Baru-baru ini saya hampir ngalami kerugian saudara. Saya salah transfer ke seorang supplier yang namanya mirip saudara. Karena saya buru-buru saya salah transfer beberapa kali dan nilainya cukup besar saudara. Dan saya tidak sadar setelah 1 bulan lewat baru supplier itu kasih tahu saya, wah ini salah transfer ini. Saya kaget, kok baru 1 bulan dikasih tahu, tapi udah terlanjur saudara. Wah dalam pikiran saya, wah kalau salah transfer gini mesti langsung ke bank. Ya, saya hubungi bank. Dan memang waktu ke bank bilang bank akan mediasi dengan orang yang terima uang itu salah transfer. Dan tapi bank tidak bisa berjanji, tapi bank diusahakan dia akan berjumpa dengan orang yang disalah transfer. Oke, ya sudah saya sudah tenang. Saya bilang ya sudah nanti 8 hari lagi dikasih kabar. Kemudian setelah 8 hari saya cek lagi ternyata dari bank bilang, oh orangnya tidak bisa dikontak. Waduh, disuruh lapor polisi. Aduh, dalam hati saya Tuhan ini kok lapor polisi nanti perkaranya tambah panjang ini Tuhan. Ini bukan uang saya kembali, nanti mungkin bisa nggak kembali tambah panjang saudara. Jadi saya malas saudara, saya bilang aduh Tuhan ini gimana, kayaknya udah hilang nih Tuhan. Aduh hati saya mulai khawatir saudara. Hati saya mulai agak sedikit terganggu saudara. Saya bilang wah ini Tuhan, kenapa saya kok sampai ngalami seperti ini Tuhan, ya kan? Ini uang kalau bisa beli semen bisa dapat berapa sak ini Tuhan. Saya bilang seperti itu, tapi saya lupa tanya sama Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini saudara, karena kita pikir kita udah tahu semua, oh kalau gini begini, kalau gini begini, kalau ini pasti harus begini. Kadang-kadang kita lupa tanya sama Tuhan saudara. Di situ saya bilang Tuhan, ini gimana Tuhan? Ini gimana? Saya mulai fokus dengan Tuhan, saya tanya Tuhan ini gimana? Dan ada suatu suara yang lembut sekali bicara dalam hati saya dan saya tahu itu Tuhan. Tuhan bilang, kamu tenang saja. Kamu tenang saja. Tenang gimana Tuhan? Ini tidak bisa kembali ini uang Tuhan. Ini gimana Tuhan? Kamu tenang saja. Kamu coba lihat di HP kamu. Saya udah cari-cari tidak ada nama orang itu saudara. Saya tidak kenal orang yang siapa saya salah transfer. Kalau saya kenal kan saya bisa langsung telepon, tolong balikin dong saya salah transfer. Ini saya tidak kenal saudara. Saya tidak kenal dan nama itu saya juga tidak tahu siapa, saya sudah lupa. Tuhan bilang coba cari di HP kamu. Saya bilang Tuhan cari di HP gimana ini? Saya bilang terus Tuhan saya cari 2023 tidak ada. 2022 tidak ada. Saya bilang Tuhan kan tidak ada Tuhan. 2021 tidak ada. Waduh. Saya bilang Tuhan ini capek-capek lihat ngapain ini. 2020 tidak ada saudara. Setelah pas saya buka tracing di 2019, tiba-tiba saya ketemu itu nama dan cuma 1 kali transaksi. Dan setelah itu tidak pernah transaksi lagi pakai itu saudara. Saudara bayangkan 4 tahun saudara. 4 tahun. Dan itu nama
harusnya sudah tidak ada di HP saya, saudara. Saya biasa suka hapus-hapus. HP kalau sudah lama, udah penuh, udah hapus-hapus. Tapi kok bisa ada itu, saudara? Saya juga bingung, saudara. Saya tahu itu Tuhan. Kalau saya tidak tanya Tuhan waktu itu, saya tidak mungkin cari di HP. Saya bilang buang-buang waktu, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu pelan-pelan, kamu cari dulu. Saudara, di situ saya belajar. Tuhan, terima kasih. Saya bertobat lagi. Kadang-kadang saya sudah tahu kebenaran, tapi seringkali dalam hidup ini kita sering pakai logika kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Singkat cerita, saya telepon orang itu, saya ternyata kenal orang itu, tapi dia tidak pernah pakai nomor rekening itu dan dia udah lama saya tidak berhubungan dengan dia, udah kurang lebih 4-5 tahun. Sudah tahu, menurut bank itu orang ada alamatnya di Jakarta, tapi ternyata orang itu sekarang tinggalnya di Surabaya. Bayangkan kalau bank pergi cari, tidak mungkin ketemu. Karena di Jakarta dan Surabaya, saudara, beda. Jadi saudara, singkat cerita saya telepon, akhirnya bilang, oke, besok saya transfer balik. Dan akhirnya ditransfer balik, saudara. Puji Tuhan. Ya, di sini saya belajar satu hal. Ini mungkin hal yang kecil, tapi Tuhan mau ajarkan pada kita. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang ada buat kita. Untuk hal-hal yang kecil, mungkin kita tidak, Tuhan mau tanya sama dia. Kalau engkau bilang Tuhan ada buat hidupmu, kenapa engkau jarang bicara sama dia? Kenapa engkau tidak tanya sama dia? Engkau tidak tanya sama Tuhan. Engkau tidak bilang sama Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Bilang sama Tuhan, dia ada buat hidup saudara. Dia tidak pernah tinggalkan hidupmu, saudara. Amin. Kadang-kadang kita pakai logika kita pakai kekuatan kita pakai apa yang kita tahu. Itu tidak salah, saudara. Memang kita di dunia kita mesti belajar. Tapi semua yang kita tahu, semua yang kita bisa, kita harus datang sama Tuhan, kita bawa sama Tuhan. Amin, saudara. Ya. Nah, yang kedua, termakan tipuan musuh. Ya, kesalahan Yosua yang kedua dan orang Israel, mereka termakan sama tipu muslihat. Musuh kita, firman Tuhan bilang apa? Iblis, bukan darah dan daging. Nah, saudara, dari sini kita bisa temukan satu strategi iblis dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah, saudara. Strategi iblis itu, saudara, tidak pernah berubah. Ya, bagaimana strateginya dia? Strateginya dia adalah dengan tipu muslihat. Dan itu dimulai di Taman Eden, saudara. Bagaimana dia menjatuhkan manusia. Dia selalu pakai tipu muslihat. Saya mau bilang sama saudara, iblis itu tidak punya kuasa sampai kita berikan dia kuasa dan dia pakai kuasa yang ada dalam hidup kita untuk serang kita kembali. Bagaimana caranya, saudara? Dia tipu muslihat. Dia kan bilang sama Hawa, Hawa, bukankah semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Hawa bilang apa? Tidak. Semua pohon ini boleh dimakan kecuali pohon yang di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan. Iblis langsung pegang. Kamu tidak tahu firman. Makanya, saudara, kita mesti belajar datang ke gereja sekali lagi. Kita mesti sungguh-sungguh bawa hati dan pikiran kita. Karena kalau sudah tidak belajar firman, sungguh-sungguh, tidak mau kenal Tuhan. Kenal Tuhan bagaimana caranya? Ya kenal melalui firman-Nya. Saudara akan ditipu sama iblis. Saudara akan ditipu sama iblis. Iblis itu usianya ribuan tahun, saudara. Dan dia lebih jago firman dari saudara dan saya. Dia tahu semua perkataan Tuhan dan dia pegang itu. Dia cari celah untuk dia balik itu. Untuk menjatuhkan hidup saudara dan saya. Makanya dia tahu, oh Hawa tidak tahu firman ini. Tuhan bilang hanya satu pohon yang tidak boleh makan. Kenapa dia bilang pohon di tengah taman? Oh, dia tidak tahu firman, dia masuk lebih lagi. Oh tidak, Tuhan itu tahan sesuatu dari hidup kalian. Dia tidak sungguh-sungguh baik kok. Kalau dia memang mengasihi kalian, kenapa dia larang kalian makan itu pohon? Makan sudah. Kalau kalian makan, kalian jadi sama seperti dia. Jadi saudara tahu, dari sini kita dapatkan satu kesamaan. Tipu muslihat iblis itu gini, saudara. Dia akan selalu buat kita meragukan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Itu tipu muslihatnya. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, bahkan setelah kenaikan, kematian, kebangkitan Yesus. Dia selalu pakai cara yang sama.
Dia selalu buat kita ragu akan kasih Tuhan. Bahkan Yesus sendiri cobai dengan cara yang sama. Yesus sendiri dibuat ragu sama kasih Bapaknya. Ya, waktu Yesus dicobai, jikalau engkau anak Allah, dihilangkan kata yang dikasihi. Kenapa? Kalau seseorang tak gagal percaya bahwa dia pribadi yang dikasihi Tuhan, maka dia tidak akan maksimal dalam kehidupannya. Kalau kita gagal percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, di situ kita mulai ada kekhawatiran, di situ kita mulai ada stres, di situ kita mulai ketakutan dalam hidup ini, saudara. Dan waktu kita mulai stres, khawatir, ketakutan, depresi, disitulah kuasa yang Tuhan kasih dalam hidup kita tidak bisa kita pakai, dan itu diambil oleh iblis untuk kembali menyerang hidup saudara dan saya. Makanya saudara, orang percaya itu tidak mungkin bisa dirasuk oleh kuasa gelap. Hanya orang yang belum lahir baru. Makanya iblis dia akan berusaha buat orang belum lahir baru tidak mengenal Tuhan. Tidak mengalami kelahiran baru. Tapi buat orang yang sudah lahir baru, buat saudara dan saya yang sudah lahir baru, dia tidak bisa ambil keselamatan dalam hidup saudara. Tapi dia bisa dakwah saudara, di jiwa saudara. Dia bisa intimidasi saudara. Dia bisa buat saudara ragu sama janji Tuhan. Dia bisa buat saudara tidak percaya bahwa Tuhan itu ada buat hidup saudara. Dia bisa buat saudara ragu akan kebaikan Tuhan. Detik saudara mulai termakan tipu muslihat. Mungkin secara tidak lihat mukanya, dia mulai bicara sama saudara. Tidak saudara, kita tidak bisa lihat dia karena dia roh saudara. Tapi dia bisa bicara di pikiran kita. Hari ini saudara, iblis tidak punya akses untuk mendakwa saudara di hadapan Bapa di sorga. Amin. Ya, tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Karena waktu Yesus dia mati, dia bawa darahnya. Untuk apa darah Yesus dipercikkan di sorga? Untuk usir iblis saudara. Iblis diusir dari sorga. Supaya apa? Supaya dia tidak punya hak untuk mendakwa saudara dan saya di hadapan Bapa di sorga. Hari ini saudara, kita tidak sama seperti Ayub. Jangan bandingkan penderitaan saudara dengan Ayub. Ayub pada waktu itu tidak punya seorang pembela. Dia tidak punya seorang pengantara karena dia didakwa oleh iblis. Iblis bisa naik ke sorga dan mendakwa dia di hadapan Bapa di sorga. Tapi hari ini, waktu Yesus naik ke sorga, dia bawa darahnya. Dia percikkan darahnya, dia usir iblis dari sorga. Amin. Iblis tidak bisa mendakwa saudara dan saya di hadapan Bapa di sorga. Surat utangnya sudah dirobek tuh waktu Yesus mati di atas kayu salib. Tapi dia bisa dakwa saudara di pikiran saudara hari ini. Dia pakai antek-anteknya. Dia pakai anak buahnya yang begitu banyak di seluruh dunia. Tugasnya cuma satu, untuk orang percaya. Buat mereka ragu akan janji Tuhan. Buat mereka tidak percaya akan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Buat mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu mencintai mereka. Detik saudara makan tipuan itu, saudara dibuat lihat situasimu itu, situasimu tidak berubah. Itu keadaanmu tidak berubah. Mana buktinya Tuhan sayang sama kamu? Mana buktinya Tuhan cinta sama kamu? Itu cuma omong kosong dari pendeta. Itu cuma omong kosong. Tuhan itu tidak sungguh-sungguh real. Tuhan itu tidak sungguh-sungguh ada. Detik sudah termakan itu saudara. Sudah mulai takut. Sudah mulai khawatir. Sudah mulai stres. Disitulah pintu terbuka, celah. Dia ambil kekuatan saudara. Makanya firman Tuhan berkata, the joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan. Itu kekuatan saudara dan saya. Amin saudara. Kalau saudara selalu bersuka cita. Kalau selalu dikuasai sukacita Tuhan. Iblis tidak punya hak sama sekali. Dia tidak punya celah untuk menyerang dan mengganggu hidup saudara dan saya. Dan dia menyerang kita di jiwa saudara. Makanya tempat kita stres, depresi itu di mana? Di jiwa. Kalau jiwa saudara selalu dengar tentang kabar baik. Kalau jiwa saudara selalu dengar tentang janji Tuhan dalam hidup saudara. Kalau jiwa saudara selalu dengarkan tentang kasih Tuhan dalam hidup saudara. Jiwa saudara aman. Dan jiwa yang aman itu akan transfer ke seluruh area hidup saudara. Kalau jiwa saudara baik-baik, maka semua area hidup saudara akan baik-baik. Amin saudara? Amin. Nah makanya tipu muslihat iblis ada di pikiran kita. Perhatikan medan pertempuran hari ini. Bukan di Ukraina, bukan di Rusia, bukan di mana lagi saudara.
medan pertempuran terbesar di pikiran kita. Kalau engkau menang di pikiran, maka engkau akan menang di seluruh area kehidupanmu. Jangan biarkan pikiran saudara dibuat ragu akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, janji Tuhan dalam hidup saudara. Maka engkau akan menang dalam hidupmu. Amin saudara, amin. Maka Yosua gara-gara ditipu saudara, dia mengadakan persahabatan dengan mereka, orang Gibeon. Dan mengikat perjanjian dengan mereka. Bukan cuma bersahabat, buat perjanjian. Kalau hari ini notaris. Zaman dahulu perjanjiannya perjanjian darah saudara. Ya, perjanjiannya bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan bahwa para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Bukan cuma perjanjian, bahkan sampai sumpah saudara. Tapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka. Kok ini orang tinggal dekat sini? Bahkan diam di tengah-tengah mereka. Waduh. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itulah Gibeon, Kefira, Berot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan. Sebab apa? Sebab para pemimpin umat itu telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan, Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada. Dari sini kita bisa belajar, tokoh-tokoh Alkitab, Yosua, orang-orang hebat, semuanya masih buat kesalahan. Amin saudara. Berkatalah para pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka orang Gibeon, demi Tuhan, demi Yahweh Allah Israel. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka. Biarkanlah mereka hidup, supaya kita jangan apa? Tertimpa murka. Karena apa? Sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Jadi saudara, mereka sudah buat covenant. Mereka sudah buat perjanjian, bukan sekedar perjanjian tertulis, perjanjian darah covenant. Mereka sudah bersumpah demi Yahweh. Ya. Dan saudara tahu Tuhan itu adalah covenant keeping God. Nama Yahweh itu adalah Allah perjanjian yang megang perjanjian. Tuhan kita adalah Tuhan yang megang perjanjian. Sekalipun perjanjian itu dibuat dengan motivasi ada tipu muslihat di dalamnya. Sudah lihat di Alkitab kita berapa kali orang yang buat perjanjian karena tipu muslihat dan dia tetap dapat berkat. Siapa saudara? Yakub. Betul? Yakub itu dia tipu dia punya kakak dan dia punya bapak saudara. Harusnya bukan dia yang dapat berkat, betul? Harusnya siapa dapat berkat kesulungan? Esau. Pada hari Ishak udah mau mati nih, dia mau kasih berkat kesulungan. Dikatakan bahwa dia panggil Esau. Ya. Dia bukan panggil Yakub. Yakub dengar dari mamanya. Mamanya bilang, Kup. Yakub, sudah kau cari hewan buruan, masak paling enak, kau pakai baju berbulu karena kakaknya badannya berbulu semua. Pas dia masuk, Esau, iya bapak, bapaknya cium, baunya bau Esau. Suaranya suara Yakub, wah matanya udah rabun, Ishak, betul? Matanya udah rabun, dia tidak bisa bedakan lagi. Wah ini kok suaranya suara Yakub ya, tapi baunya bau Esau. Ya sudahlah, akhirnya dia berkati Yakub, padahal dia harus berkati Esau dengan hak kesulungan. Akhirnya siapa yang dapat berkat itu saudara? Yakub. Dia dapatkan berkat itu dari mana? Dia tipu dia punya bapak. Saudara lihat saudara. Dia tipu dia punya bapak. Tapi dia dapatkan berkat itu. Tuhan hargai perjanjian itu. Tuhan hargai covenant itu. Tuhan hargai. Tuhan tidak bilang, karena kau tipu sudah, batal. Tidak saudara. Apa yang sudah terjadi perjanjian itu tetap terjadi. Tuhan lebih menghargai itu. Bukan berarti kita boleh tipu-tipu loh saudara. Jangan karena itu kita boleh, sudah kalau gitu kita tipu saja. Jangan seperti itu saudara. Kalau ada seperti ini bertobat saudara. Ada siapa lagi saudara? Siapa lagi di Alkitab? Ayo. Rahab. Rahab itu dia tipu tidak? Dia tipu. Waktu pengawal-pengawal datang, ada tidak orang pengintai di rumahmu? Tidak ada. Dia tipu tidak? Ada itu orang ada disembunyikan di dalam. Tapi dia tipu. Dia bilang apa? Aku mau buat perjanjian dengan Allah Israel. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa Tuhan itu sangat memegang yang namanya covenant.
Dia sangat memegang namanya perjanjian, saudara. Ya, nah kita lihat, kita kembali ke kisah ini, saudara. Saul pernah membunuh orang Gibeon, sehingga Israel mengalami kutukan, kekeringan selama 3 tahun pada pemerintahan Daud. Sudah tahu Saul itu hidup udah 1000 tahun lebih, saudara, sesudah peristiwa itu, saudara. Ya, tapi perjanjian itu masih berlaku di mata Tuhan. Coba kita lihat di dalam 2 Samuel 21, ini kisahnya ini, saudara. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Ya, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu Raja Daud memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon tidak termasuk orang Israel, tapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka buat perjanjian tadi, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Jadi Saul ini raja yang punya maksud untuk membinasakan seluruh orang Gibeon. Dia tidak mau ada orang Gibeon menjadi bagian orang Israel. Sepertinya ini untuk kepentingan Israel dan Yehuda. Tapi di mata Tuhan itu melanggar perjanjian, saudara. Di mata Tuhan itu melanggar perjanjian yang dibuat oleh Yosua. Makanya Israel ngalamin kelaparan 3 tahun berturut-turut. Sudah tahu kalau sudah baca terus kisahnya. Apa, saudara? Anak-anak Saul. Padahal Saul udah mati loh, saudara. Saul udah mati. Anak-anak Saul semuanya digantung oleh orang Gibeon. Dibunuh, saudara. Setelah itu kutukan itu selesai. Hutang darah selesai. Kita tahu betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang memegang yang namanya perjanjian. Makanya, saudara, karena iblis tahu Tuhan adalah Tuhan yang pegang perjanjian, iblis itu menipu manusia untuk menjebak Tuhan. Bagaimana caranya iblis itu menjebak Tuhan, saudara? Saudara tahu pada waktu manusia dijadikan, manusia itu adalah ciptaan yang paling disayang sama Tuhan. Semua ciptaan itu untuk manusia. Tapi iblis tahu dia tidak mungkin bisa langsung tipu Tuhan. Dia harus pakai manusia untuk menjatuhkan Tuhan. Ya, makanya dia tipu manusia. Begitu manusia jatuh dalam dosa, ada 2 tahta Tuhan yang menopang Tuhan, tahta Tuhan. Yang pertama adalah kasih, katakan kasih. Yang kedua adalah adil. Ya, dia adalah kasih, dia bukan punya kasih, tapi dia juga adil. Kasih Tuhan berkata bahwa dia mencintai manusia. Dia tidak mungkin tidak mengasihi manusia. Keadilan Tuhan berkata apa? Setiap dosa apapun juga itu harus dihukum. Ya, keadilan itu berkata dosa harus dihukum. Makanya, saudara, ya, kalau kita lihat orang Farisi itu juga mencoba Yesus dengan cara yang sama. Dia bawa ini perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ingat kisah itu Yohanes pasal 8? Guru, wanita ini kedapatan berbuat zina. Apa pendapatmu? Kenapa, saudara? Karena orang Farisi ini mau jebak Yesus. Kalau Yesus bilang, rajam dia, engkau bilang kau ngajarin kasih. Engkau tidak konsisten. Tapi kalau Yesus bilang, jangan rajam dia, engkau melanggar hukum Taurat. Saudara tahu Yesus mau dijebak antara kasih dan keadilan ini, saudara. Ini strategi iblis. Iblis tahu Allah adalah kasih. Iblis juga tahu Allah adalah adil. Nah, dia jebak manusia jatuh. Tuhan, manusia jatuh nih. Engkau harus hukum manusia. Engkau harus kutuk dia. Ya. Engkau harus binasakan dia. Tapi di sisi yang lain, Tuhan harus mengasihi manusia. Bagaimana caranya, saudara? Tuhan tidak kalah brilian, ya. Makanya puncaknya adalah kasih dan keadilan Tuhan itu bertemu di mana? Di salib. Di salib itu kasih Tuhan tetap bisa dijalankan. Tapi di sisi yang lain, keadilan Tuhan juga dijalankan. Keadilan Tuhan bagaimana? Semua dosa manusia yang manusia buat, itu harus manusia yang bayar, betul? Makanya Allah itu harus jadi manusia. Bisa tidak kalau Allah dari surga, aku mengampuni semua manusia? Bisa tidak? Bisa tidak kalau dia tidak harus hadir jadi manusia, dia bilang aku mengampuni semua manusia, aku tidak perlu capek-capek mencurahkan darahku? Bisa tidak?
Bisa, tapi di satu sisi dia melanggar keadilannya. Di satu sisi dia melanggar keadilannya, saudara. Dan iblis tunggu itu. Makanya Tuhan tidak kalah brilian. Bagaimana kasih dan keadilan tetap bisa dijalankan bersama-sama. Allah jadi manusia. Dan waktu dia jadi manusia, dia tidak buat dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak sama sekali tidak ada dosa. Dan dia naik di atas kayu salib. Dia selesaikan setiap penghukuman atas dosa saudara dan saya satu kali untuk selama-lamanya. Amin saudara. Itulah hikmat ilahi. Itulah briliannya Tuhan. Itulah yang buat dia tidak langgar perjanjiannya. Makanya dalam perjanjian lama kalau saudara lihat, Tuhan itu seperti Tuhan yang kejam. Tuhan itu kok menghukum bapak yang buat salah, kok sampai anak-anak keturunan keempat yang kena kutukan. Kalau saudara baca kitab perjanjian lama sejak Musa dari Gunung Sinai sampai zaman Yesus, kita akan lihat betapa Tuhan itu sadis. Tuhan itu sepertinya kejam. Tuhan itu menuntut manusia. Sebenarnya hati Tuhan bukan seperti itu saudara. Hati Tuhan itu tidak pernah memberikan hukum Taurat untuk manusia itu dibenarkan. Hukum Taurat diberikan, tuntutan-tuntutan itu diberikan bukan untuk membenarkan manusia. Tapi untuk kasih tahu bahwa manusia itu tidak mampu. Manusia adalah manusia yang berdosa. Orang Israel dikurung dalam kutukan itu 1500 tahun sampai semua mulut terbungkam. Dan akhirnya mereka semua menyerah. Amin saudara. Akhirnya Tuhan datang sebagai manusia. Dan dia naik di atas kayu salib. Dia bayar setiap kutukan. Setiap ketidakmampuan manusia. Setiap dosa itu diambil oleh dirinya. Dan setiap kutukan itu sudah selesai saudara. Sehingga hari ini yang tinggal adalah berkatnya. Amin saudara. Yang tinggal adalah berkatnya buat hidup saudara dan saya. Ya, makanya di atas kayu salib dia kalahkan iblis. Dia kalahkan tipu daya iblis. Karena dia Allah perjanjian. Makanya hari ini saudara, kita ada dalam sebuah perjanjian yang baru. Yang dibuat oleh Bapa dan Yesus di atas Gunung Sion. Perjanjian itu dibuat bukan antara kita manusia dengan Tuhan. Saudara, kita disebut umat perjanjian baru. Bukan karena kita yang buat perjanjian loh saudara. Di perjanjian lama, Musa yang buat perjanjian dengan Tuhan mewakili Israel. Di perjanjian baru, perjanjian itu dibuat antara siapa? Yesus sebagai manusia buat perjanjian dengan Bapanya. Yesus mewakili kita semua. Kalau Yesus baik, kita diterima. Kalau Yesus sempurna, kita dikasihi. Kalau Yesus tidak bercacat, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Makanya Allah kita adalah Allah yang memegang perjanjian. Perjanjian lama dibatalkan, digantikan dengan perjanjian baru di atas Gunung Sion. Next terus. Kita kembali. Nah sekarang saya akan bawa kita lihat dari angle yang lain. Rahasia orang Gibeon. Kenapa mereka bisa dimasukkan ke dalam orang Israel saudara? Yosua 9:24. Jawab mereka kepada Yosua. Katanya sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini. Bahwa Yahweh Elohimmu memerintahkan kepada Musa hambanya. Memberikan seluruh negeri itu kepadamu. Dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu, maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Jadi saudara tahu, mereka orang Gibeon itu sudah dengar kabar tentang siapa? Mereka takut bukan dengan orang Israel. Mereka takut dengan Tuhannya orang Israel. Mereka tidak gentar sama orang Israel. Mereka gentar sama Tuhannya orang Israel. Ini cara yang sama waktu Rahab dengar saudara. Rahab bilang, waktu kalian keluar dari Mesir itu kami gentar sama Yahweh Elohim. Dengan cara yang sama hari ini saudara. Dengan cara yang sama. Jadi ini diulangi lagi saudara. Jawab mereka padanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-Mu datang karena nama Yahweh. Sekalipun mereka tipu, tapi mereka sungguh-sungguh tahu bahwa yang buat mereka takut adalah Yahweh Elohimnya Israel. Sehingga mereka bilang, daripada kita lawan Yahweh Elohimnya,
Daripada kita lawan Tuhan Allahnya, lebih baik kita tunduk dan kita jadi hamba. Dari negeri yang jauh hamba-Mu datang karena nama Yahweh Elohim. Sebab kami telah dengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Sama seperti Rahab yang percaya kepada Tuhan Allah Israel dan dia diselamatkan. Demikian pula bangsa Gibeon. Hari ini apa yang saudara dengar tentang Tuhan? Apa yang saudara dengar tentang Yesus? Apakah itu bangkitkan iman saudara? Atau saudara tidak, waktu dengar tentang nama Yesus saudara tidak ada rasa apa-apa? Saudara hanya apa yang bisa ubah hidup kita? Sekalipun mereka ambil satu jalan yang salah, mereka tipu. Tapi mereka pakai apa yang mereka dengar tentang Tuhan. Itu yang ubah sikap hati mereka. Amin saudara. Makanya penting buat kita apa yang kita dengar dalam hidup ini. Apa yang kita izinkan kita dengar dalam hidup ini. Akan menentukan apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Amin saudara. Kasih karunia selalu mencari tempat yang rendah. Yosua 9 ayat 25-27. Maka sekarang kami ini dalam tangan-Mu. Perlakukanlah kami seperti yang Kau pandang baik. Mau jadikan apa jadi apa sudah. Yang penting kami jangan dibunuh. Kami jadi hamba. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannya mereka dari tangan orang Israel. Sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka apa? Tukang belah kayu. Tukang timba air untuk umat itu. Dan untuk mesbah Tuhan. Sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Saudara tahu orang Gibeon waktu pertama kali. Mereka datang. Mereka dijadikan tukang belah kayu. Ini pekerjaan yang rendah. Ya seperti mungkin ada yang berkata. Pokoknya yang penting masuk surga. Mau di halaman juga boleh. Mau jaga toilet surga juga boleh. Saudara, mungkin hari ini engkau merasa seperti engkau hanya jadi tukang belah kayu. Engkau merasa seperti tukang timba air, tidak ada artinya. Tapi kalau engkau mengikat perjanjian dengan Tuhan. Saudara tahu orang Gibeon bukan cuma jadi tukang belah kayu, tukang timba air. Orang-orang dipakai Tuhan luar biasa. Dijadikan pahlawan-pahlawan gagah perkasanya Daud. Ada orang-orang andalannya Daud, orang Gibeon saudara. Mereka dipakai untuk melayani Tuhan secara luar biasa. Orang Gibeon berapa kali muncul dalam Alkitab. Di mana Tuhan menampakkan diri pada Salomo juga di Gibeon saudara. Saudara tahu mungkin hari ini engkau merasa engkau seperti tukang belah kayu. Tukang timba air seperti tidak ada arti di hadapan manusia. Tapi kalau engkau tahu engkau punya perjanjian. Engkau adalah orang-orang yang diikat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan akan angkat hidup saudara. Amin saudara. Tuhan akan angkat hidup saudara. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Ya, next terus. Mereka merendahkan hati mereka. Karena apa? Kasih karunia itu selalu cari tempat yang rendah. Oke, saya selalu bilang gini. Jangan pernah bilang gini. Tuhan beta sudah tahu semuanya. Oh pokoknya saya tahu semuanya. Kalau engkau sudah bilang, engkau sudah tahu semuanya, engkau sudah bisa, Tuhan tidak akan menemukan hidupmu. Tapi kalau engkau selalu bilang, Tuhan, aku tidak bisa buat apa-apa tanpa engkau Tuhan. Aku tidak mampu lakukan apa-apa tanpa engkau Tuhan. Aku selalu perlu engkau Tuhan. Engkau menaruh hatimu di tempat yang rendah. Supaya apa? Kasih karunia itu selalu cari tempat yang rendah. Kasih karunia itu selalu cari tempat yang rendah. Ini prinsip saudara. Ya, banyak orang akhirnya jadi sombong. Wah, nanti diangkat Tuhan sedikit sudah jadi sombong. Selalu jaga hatimu. Engkau harus selalu jaga bahwa dimanapun posisimu engkau berada. Engkau harus selalu bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak bisa berjalan tanpa engkau. Karena di tempat itulah Tuhan akan berjumpa dengan hidupmu. Di tempat itulah Tuhan akan angkat lebih lagi hidup saudara. Amin saudara. Nah ini indahnya gini saudara. Ya, Gibeon harus menipu Yosua untuk dimasukkan dalam perjanjian dengan Israel. Dan dimasukkan sebagai bagian dari Israel. Yakub harus tipu papanya Ishak. Supaya dia dimasukkan dalam perjanjian. Tapi kita hari ini orang percaya. Kita tidak perlu tipu Yosua kita. Kita tidak perlu tipu Tuhan kita. Untuk kita mendapat bagian dalam perjanjian baru yang dilakukan oleh Bapa dan Kristus sebagai manusia. Amin saudara. Saudara tidak perlu tipu, maksudnya apa saudara?
Waktu saudara datang sama Tuhan, saudara tidak perlu tunjukkan, ini beta baik Tuhan, beta layak untuk Engkau berkati. Ya, satu kali Yesus waktu waktu dia hadir sebagai manusia, dia pernah berjumpa dengan seorang wanita Sirofenisia. Saudara ingat kisah itu? Wanita itu anaknya kerasukan setan. Dan dia datang sama Tuhan dan dia berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dan Yesus berkata apa? Tidak pantas memberikan roti yang disiapkan buat anak-anak dan diberikan kepada anjing. Saudara tahu kenapa Yesus berkata demikian, saudara? Bukan berarti Yesus mau kasar dengan wanita itu. Tapi wanita ini, dia salah omong, saudara. Karena sebutan anak Daud itu hanya boleh disebutkan oleh orang Israel, saudara. Karena anak Daud itu bicara tentang Mesias, itu hanya boleh disebutkan oleh orang Israel. Karena Yesus datang untuk domba-domba yang ada di Israel. Wanita ini, dia bukan orang Israel. Tapi dia bikin diri seperti dia orang Israel. Supaya apa? Dalam tanda kutip dia mau tipu Tuhan untuk dia dapatkan berkat. Iya, mungkin di perjanjian lama seperti itu. Tapi di perjanjian baru Tuhan bilang apa? Kamu tidak perlu tipu-tipu dirimu untuk kamu dapat berkatku. Waktu dia bilang, Yesus dia hilangkan anak Daud. Yesus bilang apa? Imanmu besar, anakmu disembuhkan. Yesus kasih pesan gini, kalau kita hari ini mau datang sama Tuhan, engkau tidak perlu tunjukkan, ini aku Tuhan, aku udah layani engkau. Aku udah doa puasa 40 hari 40 malam. Aku udah melayani Tuhan 1 minggu, orang lain ibadah 3 kali, saya 7 kali Tuhan. Kalau orang lain buat ini, saya buat lebih lagi. Karena saya buat lebih, Tuhan harus berkati aku lebih. Siapa bilang, saudara? Tuhan itu tidak berkati kita berdasarkan apa yang kita buat. Tuhan berkati kita berdasarkan apa yang Yesus buat. Tuhan mengasihi saudara bukan karena engkau baik, tapi karena Yesus baik. Amin, saudara. Semua tidak salah kalau engkau bawa yang terbaik buat Tuhan. Kalau engkau melayani Tuhan dengan segenap hatimu, itu bagus. Itu sangat baik, tapi jangan jadikan itu sebagai dasar Tuhan mencintai dan memberkati hidupmu. Amin, saudara. Dia mengasihi kita karena apa? Karena ada perjanjian yang dibuat di atas Gunung Sion 2000 tahun yang lalu. Dia memasukkan Gibeon karena ada perjanjian Yosua dengan Gibeon. Dia memasukkan saudara saya karena ada perjanjian yang dibuat oleh Yesus dan Bapaknya di Gunung Sion 2000 tahun yang lalu. Dia buat janji, aku mencintai hidupmu. Aku tidak lagi memperhitungkan setiap kesalahanmu. Aku tidak lagi mengingat segala dosa-dosamu. Hari ini engkau adalah kepunyaanku untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Itu dasar Tuhan mengasihi hidup saudara saya. Di atas dasar itulah kita bisa mengasihi Tuhan. Di atas dasar itulah kita bisa melayani Tuhan. Di atas dasar itulah kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita adalah perjanjian kekal untuk selama-lamanya. Karena dua pihak yang buat perjanjian adalah pihak yang tidak mungkin melanggar perjanjian.